Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang tidak hanya dijajah oleh satu bangsa saja. Kondisi ini menyebabkan bangsa Indonesia harus berjuang selama berabad-abad lamanya untuk mencapai kemerdekaannya. Kini, mari kita telusuri beberapa peristiwa penting bersejarah di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pertama, mari kita bahas tentang penjajahan bangsa Portugis. Portugis menjadi negara ke-1 yang menjajah Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali tiba di daerah Malaka pada tahun 1509 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Portugis berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus tahun 1511. Bangsa ini juga memperluas area kekuasaannya dari Madura hingga Ternate. Salah satu bentuk perlawanan yang terkenal adalah perlawanan di bawah komando Fatahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa. Selanjutnya, penjajahan bangsa Spanyol juga berperan penting. Kedatangan Portugis ke Indonesia menumbuhkan keinginan bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol. Spanyol lebih fokus untuk bersekutu dengan Tidore, sehingga terjadi persaingan antara Portugis yang berfokus pada Ternate dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol bahkan mendirikan benteng di Tidore yang semakin mempertajam persaingan antara Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Berikutnya, ada penjajahan bangsa Belanda. Perjuangan melawan Portugis berakhir pada tahun 1602. Namun, Belanda kemudian datang untuk menguasai Indonesia. Belanda mendirikan VOC demi menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada awalnya, VOC hanya berkuasa di Banten, namun kemudian bersaing dengan Inggris dan Tiongkok dalam bidang perdagangan. Markas VOC pun dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Namun, VOC mendapat perlawanan secara besar-besaran dari Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, bangsa Jepang juga pernah menjajah Indonesia. Mereka datang setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada tahun 1942 hingga 1945, Jepang membentuk beberapa organisasi saat melakukan penjajahan di Indonesia. Organisasi-organisasi bentukan Jepang diantaranya adalah Putra Heiho, Pasukan Indonesia Buatan Jepang, Peta Pembela Tanah Air dan Jawa, dan Hokokai, pengganti Putra. Pada masa penjajahan Jepang inilah, terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, dan kemudian Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menindaklanjuti BPUPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus, Jepang kembali dihancurkan dengan bom atom di kota Nagasaki oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kalah kepada sekutu. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat segera terbang ke Dalat setelah mengetahui peristiwa pengeboman tersebut. Mereka mendapat kabar bahwa Jepang sedang berada di ujung tanduk kekalahan dan akan memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 di Vietnam menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dan menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sesampainya Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke tanah air, Sultan Syahrir langsung mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dia menilai bahwa hasil pertemuan di Dalat merupakan salah satu tipu muslihat pihak Jepang. Para golongan muda pun mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Bahkan, mereka menolak rapat yang dibentuk oleh PPKI.
karena mereka hanya menginginkan kemerdekaan Indonesia bukan karena hadiah dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yang bertujuan untuk menjaga agar Soekarno dan Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, dimulailah pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Demikianlah beberapa peristiwa bersejarah sebelum kemerdekaan Indonesia dinyatakan. Walaupun setelah merdeka, Belanda masih ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Namun, para pahlawan berjuang sampai mati untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga peristiwa bersejarah ini bisa menjadikan kita lebih cinta tanah air Indonesia.